Selamat pagi, siang, maupun malam untuk semua orang yang melihat video ini. Teristimewa untuk Bapak Kamal sebagai dosen mata kuliah metodologi penelitian. Pada kali ini saya, Christophorus Feroviandito dengan NIM 12022210023 akan membuat video tentang untuk tugas metodologi penelitian, yaitu free talk dalam bentuk video yang menampilkan saya sedang berbicara tanpa menggunakan PPT maupun script. Baik, untuk saya akan mencoba tanpa script. Di sini saya hanya akan melihat materi yang setelah diberikan seperti ini. Nantinya saya akan berbagi cerita tentang materi-materi ini. Baik, untuk lanjut, sebuah pengalaman yang sangat penting ya menurut saya untuk metodologi penelitian, terutama saya saat ini sedang mengerjakan untuk proses tugas akhir pertama. Jadi dengan dibarengin metodologi penelitian ini ada plus ada minusnya. Yang pertama ya plusnya bisa dibarengin gitu. Jadi untuk metodologi penelitian dan TA. Tapi minusnya ini karena metodologi penelitian ada beberapa tentang penugasan yang istilahnya itu cukup bentrok dengan TA yang saya lakukan. Baik, untuk pertama di sini um, di, saya diminta untuk tugas membuat sebuah resume dari sebuah literatur ataupun penelitian yang sudah ada sebelumnya. Di sini topik yang saya ambil mungkin sedikit berbeda dengan TA yang saya ini bahas karena selanjutnya ini ada yang bentrok. Nah, di sini jujur saya mengambil TA itu tentang citra digital, yaitu sebuah teks generatif, sebuah text to image generatif itu. Jadi dari teks to image ya sesuai namanya, jadi dari teks ke gambar. Dan tetapi di sini untuk penugasan saya mengambil sebuah sistem penyiraman tanaman otomatis yang berbasis dengan IoT di sini. Kenapa saya mengambil ini? Karena dalam dalam materinya di sini diminta untuk membuat dengan terakreditasi Sinta 3. Tapi untungnya setelah didiskusikan dengan Bapak dosen, untuk tugas selanjutnya saya diperbolehkan untuk menggunakan yang sesuai dengan TA saya. Di sini yang dilakukan pada review paper ini, setelah dirangkum, dijelaskan keterkaitan dengan state of the art-nya. Lalu juga menampilkan perbandingannya dengan yang akan saya lakukan dan yang direview. Ini menurut saya ini cukup cukup membantu ya. Andai kata penelitian yang dilakukan itu sama dengan ini, kan ya itu mungkin sedikit disayangkan aja kepada sayanya ya. Tapi ya ini menurut saya jujur saya merasa ini sebuah langkah yang penting dalam mengambil sebuah penelitian. Jadi kita bisa tahu apa yang akan kita lakukan, dan nggak sekedar langsung mengerjakan gitu aja. Kita harus tahu sebelumnya ini apa sih yang sudah diteliti dari topik ini. Nah, jadi kita bisa memetik apa yang baik dan mengembangkannya agar menjadi sebuah topik bahasan yang lebih menarik lagi. Lalu selanjutnya ini ada topik materi tentang kuis. Selanjutnya saya diminta untuk mengerjakan kuis di sini, yaitu tentang berbagai metode penelitian. Dalam sebuah kuis ini saya menjadi tahu apa itu perbedaan dari action research, eksperimental, dan studi kasus. Jadi untuk wawasan saja yang nantinya akan diaplikasikan. Jadi penelitian ini bakal pakai metode apa sih antara ketiga itu. Lalu saya juga diminta untuk sesuai dengan topiknya saya membuat rumusan masalah yang sesuai dengan topiknya
jika menggunakan action research, eksperimental, dan lain-lain gitu. Sekarang saya akan membahas tentang topik hal yang terakhir, yaitu gimana sih metodologi penelitian ini yang saya rasakan dari awal saya masuk hingga sekarang menuju UAS. Jadi menurut saya metodologi penelitian ini adalah sebuah mata kuliah yang cukup penting dan menurut saya mengarah ke yang sangat penting karena yang seperti yang kita tahu bahwa ketetapan di negara kita itu untuk sebuah mahasiswa kelulusannya antara melewati sebuah tahap skripsi ataupun tugas akhir. Dan kebetulan Universitas Telkom itu mengadopsi metode tugas akhir di sini. Nah, em, melalui metodologi penelitian ini, jadi kita ya kan ujung-ujungnya juga kita akan mengerjakan tugas akhir gitu supaya kita diberikan arahan gitu, gimana arahan yang baik untuk agar tugas akhirnya itu bisa bagus gitu. Baik, sekian dari saya tentang tugas metodologi penelitian tentang free talk. Apa saja yang saya dapat dari metodologi penelitian dari mata kuliah metodologi penelitian. Em, Mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangannya karena ini sebuah free talk yang tanpa PPT maupun skrip. Jadi saya cukup baru dalam seperti ini. Jadi saya yakin saya ada banyak kekurangan dari materi yang tidak jelas arahnya kemana mungkin ataupun cara penyampaian yang kurang baik. Sekian, terima kasih telah menyimak dan terima kasih.